Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik ya semuanya. Oke, sebelum memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang larutan asam dan larutan basa. Sebelum Ibu memulai materi pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah makan bakso terus dicampur sama cuka? Pernah ya? Nah, kira-kira apa sih rasa cuka itu? Oke, betul, masam. Kemudian pertanyaan Ibu selanjutnya, Ibu mau bertanya, saat kalian mandi atau mencuci tangan, pasti kalian menggunakan sabun kan? Nah, terus pasti akan menimbulkan efek yang licin. Nah, kalau misalnya kalian tidak sengaja meminum air sabun tersebut, kira-kira rasanya bakal apa ya menurut kalian? Oke, betul ya, rasanya itu pahit. Nah, dari kedua fenomena tersebut, kalian tahu nggak yang mana yang merupakan fenomena larutan asam dan yang mana yang merupakan larutan fenomena basa? Oke, di sini Ibu akan mulai materinya ya, mulai dari pengertian, ciri-ciri, terus menentukan sifat dari larutan tersebut. Oke, kita mulai dari pengertian larutan asam dan larutan basa. Di sini pengertian larutan asam, yaitu dia senyawa kimia yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan pH yang lebih kecil, yaitu dari 7. pH-nya lebih kecil ya kalau larutan asam. Kemudian kalau pengertian larutan basa, di sini senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air maka menghasilkan pH lebih dari 7. Jadi pH-nya itu lebih dari 7 kalau basa. Selanjutnya ciri-ciri larutan asam dan basa. Oke, di sini ciri-ciri larutan asam yang pertama yaitu mempunyai rasa yang masam seperti cuka yang tadi. Terus yang kedua tingkat keasamannya yaitu kurang dari 7. Terus yang terakhir yaitu dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya ciri-ciri dari larutan basa yaitu dia mempunyai rasa yang pahit dan licin. Contohnya seperti sabun tadi. Nah, terus tingkat kebasaannya itu lebih dari 7 dan dia juga dapat menghantarkan listrik. Perkembangan aplikasi bagi pembelajaran. Kira-kira gambar ini ada yang tahu? Ini adalah aplikasi PET yang dapat digunakan sebagai media praktikum virtual. Lalu, ini aplikasi untuk apa ya? Dan bagaimana cara pengaplikasiannya? Jadi, ini adalah praktikum virtual mengenai asam dan basa. Melalui aplikasi ini, kita bisa menentukan pH suatu larutan dengan mengubah-ubah nilai konsentrasi larutannya. Apa itu pH? Nah, pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Di sini sebenarnya larutan asam dan basa itu dibagi lagi menjadi 2. Ada asam kuat dan asam lemah. Begitupun larutan basa, ada basa kuat dan basa lemah. Pada percobaan pertama, kita pada larutan asam ini dengan nilai konsentrasi 0,01. Lalu, kemudian kita masukkan alat yang bernama pH ini ke dalam larutan asam, menghasilkan nilai pH sebesar 5,02. Kemudian kita coba lagi untuk mengubah nilai konsentrasi larutannya semakin besar, menghasilkan nilai pH sebesar 4,03. Ternyata nilai pH-nya akan semakin kecil.
Nah, ini berarti tingkat pH larutan asamnya di bawah 7, di mana semakin kecil pH, maka tingkat keasamannya semakin kuat. Kita coba pada larutan basah untuk percobaan yang kedua dengan nilai konsentrasi yaitu 0,01. Kemudian kita masukkan alat pH ini ke dalam larutan basah, menghasilkan nilai pH sebesar 8,98. Lalu kemudian kita ubah lagi nilai konsentrasinya. Nah, menghasilkan nilai pH sebesar 9,97. Dan ternyata pH-nya semakin besar. Berarti tingkat pH larutan basah yaitu di atas 7. Di mana semakin besar nilai pH, maka tingkat kebasahannya semakin kuat. Oke, setelah kita mempelajari apa itu larutan asam dan larutan basah, selanjutnya kita belajar untuk menentukan sifat larutan dengan menggunakan indikator alami, yaitu di sini menggunakan indikator kunyit. Di sini ada kunyit yang sudah ditumbuk dengan larutan wortel. Ini kunyit. Kunyit ini adalah kita gunakan sebagai indikator alami. Kenapa kunyit kita gunakan sebagai indikator alami? Karena kunyit ini mempunyai kandungan kurkumin yang dapat mengubah larutan asam menjadi berwarna kuning cerah. Kemudian untuk sampel basah kita memiliki di sini ada soda kue. Kemudian untuk larutan cuka kita memiliki ada larutan asam, kita menggunakan cuka. Pertama-tama kita tuang dulu air agar sedikit larut. Kemudian larutan asamnya. Oke, di sini ada larutan cuka. Kita tambahin indikator kunyit. Di sini larutan cuka menghasilkan kuning yang cerah yang menandakan larutan cuka yaitu bersifat asam. Oke, di sini ada soda kue, larutan soda kue, ditambahin indikator kunyit. Di sini menghasilkan larutannya berwarna kuning agak sedikit pekat. Ya, kuning pekat dibanding dengan kuning pekat larutan asam, dia lebih pekat warnanya. Iya. Yang menandakan larutan soda itu bersifat basah. Oke, di sini ada soal-soal. Hitunglah pH larutan. Yang pertama, BaOH2 dengan konsentrasi 0,005 molar. Nah, kita identifikasi dulu apakah senyawa BaOH2 ini adalah asam kuat atau asam kuat atau asam lemah atau basa kuat atau basa lemah. Nah, karena BaOH ini ternyata adalah basa kuat, maka rumusnya adalah valensi dari BaOH-nya kita simpulkan dengan B, kemudian molarnya kita simpulkan dengan N. Ini kita mencari OH minus itu ya, B dikali MB. B-nya berapa? 2. Kemudian MB-nya 0,005 atau kita bulatkan jadi 5. Kita pangkatkan deh, pangkat 10 jadinya minus 4. Kemudian ini hasilnya 1 pangkat minus 3. Oke, setelah kita mencari konsentrasi OH-, kemudian kita mencari pH-nya. Rumus pH adalah min log konsentrasi OH-. Konsentrasi OH-. Berarti min log konsentrasi OH-nya berapa? 1 dikali 10 pangkat minus 3. Hasilnya adalah 7.
Setelah kita tahu pH-nya berapa, hitunglah pH lantai. Berarti kita mencari pH. pH rumusnya kalau kita tahu pH berarti 14 kurang berapa? 14 kurang 3 sama dengan 19. Inilah pH. Nah, karena sudah kita kerjakan bersama-sama yang bagian K, sekarang tugas kalian di rumah adalah mengerjakan yang bagian B, C, D, dan E di program minggu depan. Oh ya, oke, untuk tugas minggu depan juga kita akan membuat kelompok yang masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil percobaan tentang asam basa menggunakan indikator alami tadi. Bebas mau pakai presentasi dengan PowerPoint boleh atau presentasi dengan maju ke depan juga tanpa PowerPoint juga boleh, terserah kalian, seenaknya kalian aja. Kita jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.